Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat kita melaksanakan ibadah dan melakukan perbuatan baik, tujuannya adalah untuk meraih keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan besar bahwa pahala yang kita peroleh dapat menjadi sarana untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita perlu menyadari dan memahami bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dapat menghapuskan, bahkan menghilangkan seluruh pahala yang telah kita kumpulkan. Berikut ini beberapa hal yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala dari amalan kebaikan yang kita kerjakan. Pertama, murtad atau keluar dari agama Islam. Barang siapa yang meninggalkan agama Islam atau beralih ke agama lain, maka segala amal dan pahala yang telah ia lakukan sebelumnya akan dihapus dan kehilangan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka dan mengalami siksaan yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal berada di dalamnya." Kedua, syirik. Perbuatan menyekutukan Allah merupakan bentuk kezaliman paling besar, dan tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan berdosa syirik, ampunan Allah tidak akan diberikan kecuali jika mereka bertobat sebelum meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." Di antara kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat kita hari ini adalah mendatangi dukun, peramal, tukang sihir, atau memakai jimat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Yang ketiga, riya dan sum'ah. Riya adalah memperlihatkan suatu amalan ibadah agar dipuji orang lain. Sedangkan sum'ah adalah menceritakan amal ibadah dan kebaikan yang ia kerjakan dengan tujuan agar dipuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya." Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan ia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan bahwa amal tersebut bukan untuk Allah. Dan siapa saja yang ingin mempertontonkan amalnya, maka Allah akan mempertontonkan aibnya, bahwa amalan tersebut bukan untuk Allah." Yang keempat, durhaka kepada kedua orang tua. Saking luar biasanya amalan berbakti kepada kedua orang tua,
Allah menggandengkan amalan tersebut dengan perintah untuk mentauhidkannya atau mengesakannya. Sebagaimana firman Allah, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Durhaka kepada kedua orang tua dapat menghapuskan amal ibadah seseorang. Demikian yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat berikut. 3 golongan yang Allah tidak terima amal ibadahnya, yang wajib dan yang sunnah: anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir. Kelima, mengungkit-ungkit pemberian atau sedekah. Selain durhaka, alman atau mengungkit-ungkit sedekah dan al-adza menyakiti perasaan penerima juga dapat membatalkan amal dari sedekahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Keenam, meninggalkan sholat wajib, terutama sholat asar. Tidak melaksanakan sholat fardu atau wajib merupakan dosa besar yang berpotensi menghilangkan nilai seluruh amal ibadah, termasuk puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Bahkan ketika seseorang tidak menunaikan sholat asar pada suatu hari, maka seluruh amal ibadahnya pada hari tersebut dapat terhapus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang pertama kali dihisab dari hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya menjadi baik baginya. Dan jika sholatnya jelek, maka menjadi jelek seluruh amalnya." Dalam sabda lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian melakukan sholat asar, karena Nabi bersabda, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugur amalnya pada hari itu." Ketujuh, mengkonsumsi khamar atau minuman keras. Minuman yang memabukkan baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, serta berupa cair, gas, atau padat disebut sebagai khamar. Allah telah mengharamkan semua jenis khamar di dunia ini, sementara menghalalkannya di surga sebagai ujian bagi hambanya dan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang minum khamar, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Jika ia bertobat, maka Allah terima tobatnya. Jika ia mengulanginya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Jika ia bertobat, maka Allah terima tobatnya. Jika ia mengulangi, maka sholatnya selama 40 hari tidak Allah terima. Jika ia bertobat, maka Allah terima tobatnya. Jika ia mengulangi keempat kalinya, Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minuman dari sungai Khobal." Ibnu Umar bertanya, "Wahai Abu Abdirrahman, apa itu sungai Khobal?" Beliau menjawab, "Yaitu sungai dari nanah penduduk neraka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ada 3 orang yang tidak masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, pecandu khamr, dan alman dalam sedekah." Kedelapan, memelihara anjing. Ketika seorang muslim memelihara anjing, selain untuk menjaga ladang, menjaga ternak, dan berburu, maka dapat dipastikan hal tersebut mengurangi pahala seseorang setiap harinya 1 qirot. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memelihara anjing, maka amalan solehnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 qirot. 1 qirot adalah sebesar gunung Uhud, kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak." Gambaran pahala 1 qirot adalah pahala sebesar gunung yang besar. Ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang bertanya kepada beliau, "Apa itu 2 qirot?" Beliau menjawab,
seperti dua gunung yang besar. 9. Bid'ah atau mengada-ngadakan dalam agama. Melakukan suatu amalan yang tidak memiliki dasar atau petunjuk dari Rasulullah dan para sahabatnya menyebabkan amalan tersebut kehilangan nilai dan pahala. Bahkan pelakunya dapat memperoleh dosa sebagai akibat dari amalan yang tidak didasarkan pada ajaran yang benar. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka tertolak." 10. Bermaksiat ketika sendiri atau sepi, menganggap dosa tersebut legal dan menceritakannya. Nabi SAW bersabda, "Aku benar-benar tahu sekelompok umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sepenuh gunung Tihamah yang putih. Lalu Allah jadikan itu laksana debu yang berterbangan." Sauban bertanya, "Wahai Rasulullah, jelaskan siapa mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari." Beliau menjawab, "Mereka saudara kalian dan sejenis dengan kalian. Mereka sholat malam seperti kalian, tetapi mereka adalah kaum yang apabila bersendirian dengan larangan Allah, maka mereka melanggarnya. Namun, orang yang menyembunyikan maksiatnya memiliki kemungkinan Allah ampuni selagi tidak membeberkannya kepada manusia." Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku diampuni, kecuali orang-orang yang menampakkan. Di antara contoh orang yang menampakkan adalah seseorang berbuat dosa di malam hari, lalu di pagi hari membeberkannya. Padahal sudah Allah tutupi. Dia berkata, 'Hai fulan, tadi malam aku berbuat ini dan itu.' Di malam hari ia ditutupi oleh Rabb-Nya, tetapi di pagi hari ia justru menyingkap tutupan Allah tersebut." Yang ke-11, membunuh. Merupakan keharaman dan termasuk dosa besar ketika membunuh seorang muslim tanpa hak dan syariat yang dibenarkan, semisal kisos, rajam, atau murtad. Begitu pula non-muslim atau kafir yang tidak memerangi kaum muslimin juga dilarang untuk dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." Nabi SAW bersabda, "Siapa yang membunuh orang beriman dengan perasaan gembira, maka Allah tidak menerima ibadah sunnahnya dan juga wajibnya." Alhasil, semoga Allah lindungi kita dari perkara-perkara tersebut, sehingga setiap amal ibadah yang kita kerjakan benar-benar menjadi catatan pahala yang kelak dapat menjadi bekal terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.